Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Ibu harap kalian baik-baik saja selama di rumah. Nah, kali ini Ibu akan memberikan sebuah layanan klasikal yang berjudul Tanggung Jawab Seorang Siswa. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja masuk ke materi. Di sini tertulis setiap manusia memiliki tanggung jawab masing-masing yang berbeda-beda, terutama untuk bagian menjalani kehidupan. Nah, kita ambil contoh kecil, yaitu keluarga di mana ada terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Nah, tanggung jawab seorang ayah yaitu harus mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, tanggung jawab seorang ibu yaitu bertanggung jawab untuk mengatur seluruh kebutuhan keluarga. Nah, kemudian ada seorang anak yang memiliki tanggung jawab yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, kita tahu keluarga adalah pusat pendidikan pertama dan utama bagi perkembangan seorang anak, di mana anak yang berasal dari keluarga harmonis tentu akan berbeda sifatnya dengan anak yang keluarganya kurang harmonis. Oleh karena itu tidak berlebih apabila kunci keberhasilan masa depan seorang anak terletak bagaimana anak itu dididik dalam keluarga. Nah, sudah sewajarnya apabila dalam lingkungan keluarga telah ditanamkan rasa tanggung jawab sebagai anggota keluarga dalam porsi yang sewajarnya sesuai dalam kebutuhan seperti menyapu, mencuci, mengerjakan pekerjaan rumah, dan hal lainnya. Itu semua merupakan langkah awal bagi keluarga untuk menanamkan rasa tanggung jawab anak sebagai anggota keluarga. Nah, selanjutnya di sini ada tanggung jawab siswa di lingkungan keluarga. Nah, ada banyak hal yang menjadi tanggung jawab siswa atau kewajiban seorang anak kepada orang tua atau walinya. Yang pertama ada sayang kepada orang tua atau wali. Di sini menyayangi kedua orang tua yang telah dengan segala daya upaya berjuang membesarkan anak-anaknya agar kelak nantinya menjadi orang yang berhasil di dunia dan akhirat, bukan sekadar uang dan harta yang diharapkan oleh orang tua dari anak-anaknya, namun kesuksesan dan perhatian anak-anaknya. Nah, selanjutnya ada patuh terhadap perintah orang tua atau wali. Nah, di sini orang tua akan sangat senang sekali jika anak-anaknya menuruti segala apa yang diinginkan orang tuanya. Namun, jika melanggar ajaran agama dan melanggar hukum seperti perintah untuk meninggalkan sholat 5 waktu, korupsi, dan mencontek saat ujian, itu semua hal-hal yang sangat disayang, maksudnya sesuatu yang tidak boleh untuk diikuti seorang anak. Nah, di sini selanjutnya ada menjadi anak yang baik. Nah, menjadi anak yang baik keluarga akan sangat bangga sekali bagaimana anak yang baik juga akan disukai orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya, baik itu di rumah, tempat ibadah, tempat berorganisasi, dan lain sebagainya. Sebaliknya, jika anak yang memiliki sifat yang nakal biasanya tidak disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Anak yang nakal biasanya juga dihindari oleh orang-orang yang berada di lingkungannya, perilaku yang sudah keterlaluan atau melampaui batas. Nah, selanjutnya ada rajin belajar menimba ilmu. Nah, anak-anak yang tekun belajar tanpa disuruh bisa membuat orang tuanya bangga, tidak hanya belajar pelajaran sekolah saja, namun juga ilmu lainnya yang bermanfaat bagi dirinya dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, selanjutnya ada rajin ibadah dan mendoakan kedua orang tuanya. Nah, anak-anak yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kokoh serta selalu mendoakan kedua orang tuanya dimanapun dirinya berada akan sangat disayangi oleh orang tuanya. Dan doa anak kepada orang tua adalah hal yang sangat penting yang dapat mendapatkan rahmat Tuhan kepada orang tuanya.
Nah, selanjutnya ada selalu siap membantu orang tua atau wali. Nah, berbagai bentuk pertolongan siap diberikan, baik berupa tenaga, uang, waktu, pikiran, perasaan, dan lain sebagainya. Namun sebaiknya jangan terlalu dipaksakan jika memang menemui kesulitan dan membantu orang tua. Nah, selanjutnya tidak membuat marah orang tua. Ya, tidak membuat marah orang tua. Anak yang baik harus memahami perasaan orang tuanya sehingga bisa menghindari berbagai hal yang membuat orang tuanya marah. Contohnya hal-hal yang dapat membuat orang tua marah yaitu seperti bolos sekolah, berbohong, melakukan kenakalan, membuat tindakan kriminal, melanggar perintah agama, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada berupaya menjadi orang yang mandiri dan mapan. Nah, setiap orang harus bisa menjadi orang yang mapan dan mandiri ketika memasuki usia dewasa. Akan jauh lebih baik jika mampu meraih kemapanan dan kemandirian sebelum mencapai usia dewasa. Dari mandiri dan mapan, seorang bisa membahagiakan keluarga kecilnya, orang tuanya, keluarga besar, dan bahkan orang yang di luar keluarganya. Nah, selanjutnya ada menjaga nama baik keluarga. Nah, rahasia keluarga yang tidak pantas diketahui orang lain harus dijaga dengan baik agar keluarga tidak malu karena aibnya diketahui orang banyak. Dalam bersikap dan berperilaku pun juga sangat penting untuk selalu berhati-hati agar tidak mencoreng nama baik keluarga. Nah, selanjutnya ada memberi nafkah orang tua atau wali. Nah, di sini salah satu orang tua akan sangat menghargai kebaikan dari anak-anaknya. Oleh karena itu, seorang anak harus memberikan kebahagiaan untuk menggantikan peran orang tuanya sebagai tulang punggung keluarga. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah. Nah, kalau di lingkungan sekolah, seorang siswa harus hormat pada guru serta kewajibannya menaati segala peraturan yang sudah diterapkan di sekolah. Nah, tugas atau tanggung jawab seorang siswa di sekolah dibagi menjadi 5 unsur pokok, yaitu ada belajar. Nah, belajar merupakan salah satu pokok siswa karena melalui belajar dapat menciptakan generasi muda yang cerdas. Nah, tugas siswa di sekolah yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, memahami dan mempelajari materi yang diajarkan. Yang kedua, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Dan yang ketiga, ada mempelajari kembali materi yang telah diajarkan dan mengerjakan PR. Nah, selanjutnya taat pada peraturan sekolah. Nah, setiap sekolah memiliki tata tertib yang harus ditaati oleh para siswa demi menciptakan kondisi sekolah yang kondusif, aman, nyaman untuk semua siswa dalam belajar dan menjalani aktivitas selama di sekolah. Nah, selanjutnya ada patuh dan hormat pada guru. Tugas seorang siswa di sekolah selanjutnya adalah patuh dan hormat pada guru, sebab ilmu itu tergantung dari ridhonya guru. Oleh karena itu, jika siswa ingin menjadi siswa yang cerdas, haruslah patuh, taat, dan hormat pada guru. Contohnya, menuruti semua perintah guru, menghargai guru, dan memperhatikan jika diterangkan materi oleh gurunya. Nah, selanjutnya ada disiplin. Nah, di sini disiplin dibagi menjadi 2, yaitu disiplin dalam belajar dan disiplin dalam sekolah. Nah, ini yang terakhir ada menjaga nama baik sekolah.
Nah, menjaga nama baik sekolah adalah kewajiban setiap siswa. Dengan menjaga nama baik sekolah, maka siswa dan sekolah akan mendapat nilai positif dari masyarakat. Dan jika siswa dapat memberi presentasi bagi sekolah, akan menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa. Nah, itu tadi materi yang Ibu jelaskan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari pemberian materi ini, tapi Ibu sudah berusaha bagaimana baginya agar kalian mendapatkan ilmu walau hanya di sekolah saja. Nah, karena videonya sudah cukup panjang, jadi Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.